Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi perkuliahan mengenai obligasi. Ya, ini materi ini juga disampaikan tahun lalu oleh dosen praktisi Bu Ira Dewi Alvini. Ya, untuk obligasi sendiri, ya siapa yang sudah tahu nih istilah obligasi gitu ya? Atau yang sudah membeli obligasi gitu di antara kalian boleh. Nah, belum ada sih Pak. Belum Obligasi ada itu Pak. seperti surat tanah gitu ya Pak ya? Kok hampir Eh, benar surat surat utang berharga. ya, Iya, benar. iya, betul Pak. Surat utang bisa beli lewat aplikasi apa? Coba ini diisi pollingnya ya. Launch. Ayo dijawab. Jadi obligasi itu surat utang minimal kalau istilahnya itu yang konvensional itu ori ya. Kalau yang syariah namanya SBSN ya. Kalau syariah itu umumnya itu bahasa umumnya ya itu suku ya. Kalau yang konvensional obligasi. Nah, ini yang pernah ada nih ya satu nih ya. Ya, lewat ini ya aplikasi ya sudah pernah ya beli ya aplikasi atau suku ya. Termasuk pembangunan ini ya beberapa gedung di ITK itu pakai dana suku ya yang disebut dengan SBSN. SBSN Surat Berharga Syariah Negara. Ya, kalau kalian parkir ya di gedung E nggak 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 muat parkirannya, kalian parkirnya di SBSN. Terima kasih SBSN ya. Ya, itu artinya pendanaannya itu dari obligasi atau suku ya. Lebih tepatnya suku ya. Hanya satu orang aja ya yang menjawab pernah ya. Nah, sekarang masuk ke harga obligasi ya. Harga obligasi P dipengaruhi oleh tingkat Z yang diberikan. Jika harga naik, tingkat Z turun. Begitu juga sebaliknya. Tingkat Z fluktuatif dipengaruhi oleh tingkat bunga di pasar keuangan atas sekuritas yang sejenis. Ya, kalau sekuritas ya selain obligasi itu apa? Saham. Ya. Fluktuasi harga bond. Nah, obligasi itu bahasa Inggrisnya bond. Ya, bahasa Inggrisnya obligasi itu bond. Kalau bahasa Jerman atau bahasa Belandanya ini obligasi. Ya, kita mengacunya ke bahasa Jerman atau Belanda gitu ya. Kalau yang kalau bahasa Inggrisnya jauh sekali ya dari istilah bahasa Indonesia kita ya. Nah, ini bond. Obligasi bahasa Inggrisnya bond. Fluktuasi harga bond bukan menunjukkan kinerja dari obligasi, melainkan hanya refleksi dari perubahan tingkat bunga di pasar. Untuk menghitung harga obligasi, ada 4 formula. Yang pertama disebut dengan formula dasar. Yang kedua disebut rumus diskon atau premi. Kemudian yang ketiga rumus nilai dasar. Kemudian yang keempat rumus McHam. Nah, untuk rumus dasar, harga obligasi itu sama dengan FR ya, AN ditambah CV pangkat N. Sama dengan FR AN ditambah K.
itu harga obligasi. Ya. P itu harga obligasi yang perlu kita bayar. Nah, F itu nilai muka, ya, atau nilai par. Nah, nilai ini, ya, nilai yang menjadi acuan, ya, kita mendapatkan kupon, ya. Kalau misalnya nilainya parnya itu 1 juta, ya kan, tingkat kuponnya 5%, berarti kita dapat kuponnya berapa? 5% dikalikan 1 juta, yaitu 50.000 per periode. Oke, yang menjawab pernah membeli obligasi, ya, atau sukuk. Kamu hanya satu orang aja, maka saya eh, katakan kamu, ya. Kamu dapat kuponnya setiap bulan, setiap 6 bulan, atau setiap 3 bulan. Maaf Pak, bisa diulangi nggak Pak? Dapat kuponnya itu kan per periode, ya. Nah, per periodenya itu untuk dapat kuponnya itu per bulan kah? Dapat kupon. Kalau 1 juta itu kan dapatnya biasanya 4.000, 5.000 rupiah gitu. Ataukah setiap 6 bulan? Kemarin sih sempat belinya tuh cuma nyoba yang kecil aja Pak. Jadi terus waktunya tuh nanti setahun gitu tulisannya. Oh, maksudnya setahun itu cairnya. Maksudnya itu ini ya, N-nya itu ya. N-nya setahun ya. Itu ya, bukan per periodenya. Jadi kalau kalian beli, ya, obligasi itu ada yang cairnya setiap 1 bulan, kuponnya yang cair ya. Kemudian ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Gitu. AN, ya, ini anuitas ya. Artinya apa? FR ini, ya, kalau dalam garis waktu, ya, dalam eh, garis waktu itu kan cicilan ya. Kemudian di present value kan itu. Kalian sudah belajar ini ya. Ini ya. Nah, gini nih. Nah, ini 0 ya. Sampai N. Ya. Jadi kan ini FR. Nah, ini FR ya. Kupon itu ya. Besarnya kupon ya dalam rupiah atau dalam satuan uang gitu kan. Nah, ini di present value kan ke sini gitu. Nah, ketika di present value kan ke sini, ya, maka di sini nilainya adalah FR AN gitu. AN rumusnya apa? AN 1 min V pangkat N per I. Nah, ditambah apa? Ditambah nilai tebusnya gitu. Nilai tebusnya apa? Di sini C gitu. Jadi di titik N ini selain dapat kupon sejumlah FR, ya, pembeli obligasi juga mendapatkan nilai tebus. Jika misalnya, oh, setahun aja ini Januari, kemudian ditebus Desember. Nah, di Desember ini selain dapat kupon yang kalau 1 juta ya dapatnya 4.000, 5.000 gitu, plus dapat nilai tebusnya gitu. Nilai tebus bisa aja 1 juta juga sama dengan nilai harganya, tapi bisa juga beda gitu. Ya, nilai tebusnya. Ya. Nah, ini di present value kan ke sini gitu. Ini FR AN ditambah CVN. Jadi nilai C di sini sama dengan nilai CVN. Nah, dapatnya kan dua ini FR AN ditambah C. Harga obligasi adalah nilai sekarang atas kupon-kupon di masa depan ditambah nilai sekarang, nilai pencairan, ya, atau nilai redemption, nilai penebusan. Nilai sekarang menggunakan tingkat bunga I atau Z.
Nah, sekarang ada yang namanya rumus diskon. Ya kan? Rumus diskon. Tadi ini rumus dasar. Ini rumus dasar ya. Ini rumus dasar. Nah, untuk rumus diskon ya, berarti sama dengan apa nih? Diskon atau premi ya? Ini C. Ya kan? Ditambah FR min CI AN. Nah, sekarang kapan disebut dengan rumus premi, kapan disebut dengan rumus diskon gitu kan. Nah, apabila P itu melebihi C, maka disebut dengan harga premium. Jadi harga obligasi tersebut disebut dengan harga premium. Ya. P kurangi C sama dengan premium. Ya. Namun jika harga diskon, ya kurang apabila nilai harganya itu kurang dari C. Katakanlah kalian membeli obligasi seharga 1 juta. Kemudian di akhir periode kalian dapat 1.500.000. Sorry, 1.200.000. Ini harga premi atau harga diskon? Mana ya? Cara ngedit full. Oh ini. Ini apa? Share screen saya masih kelihatan nggak? Masih Pak. Masih ya? Sip, Pak. Yuk sekarang dijawab. Bisa ya? Nah ini dijawab. Jika harga obligasinya yaitu kan 1 juta. Nah, kemudian nilai tebusnya itu 1.200.000, maka harga obligasi tersebut disebut harga premium atau harga diskon. Pilih salah satu.
Hanya 3 saja yang menjawab. Jadi ilustrasinya ya. Em, ilustrasinya ya. Belinya 1 juta ya. Kemudian harga tebusnya 1,2 juta. Oke, ini berapa orangnya? 21 yang berpartisipasi hanya 6 aja gitu kan. Ya kan? Yang berpartisipasi hanya 6 saja. Oke, cukup ya. Sekarang kalau em, yang menyebut ini disebut dengan harga premium ya. Jadi variasi ada yang menyebut harga premium, harga diskonnya. Pertanyaan adalah preminya berapa gitu loh. Preminya berapa? Kalau yang menyebut harga diskon, diskonnya berapa? Gitu loh. Diskonnya berapa? Ya, sekarang yang menyebut harga premium, silakan menjawab preminya berapa gitu loh. Beli 1 juta, dapatnya 1.200.000. Pertanyaannya adalah premiumnya berapa gitu. Premiumnya adalah 1 juta dikurangi 1.200.000. Dan nilainya harus positif. Oh, ternyata nilainya negatif. Terus kemudian yang harga diskon C dikurangi P berarti berapa? 1.200.000 dikurangi 1 juta. Juta Diskonnya berapa? 200.000. 200. Ya, ini ada 29, ada 18 ya. Hanya sepertiga dari kalian yang fokus kuliah ini ya. Formula nilai dasar ya. Tadi eh, tadi ada formula dasar, ada formula nilai dasar, base on formula. Ya. Formula nilai dasar. P sama dengan FRAN ditambah CVN. Itu rumus dasarnya. Nah, FR itu bisa digantikan dengan GI. AN plus CV. Oke, CV pangkat N-nya tetap. Sekarang di sini ada simbol baru ya, G sama I. Gitu ya. Apa itu G? G itu adalah jumlah dasar. Yang mana hubungan antara G dan F adalah G sama dengan FF bagi G. Bagi I. G adalah nilai yang jika diinvestasikan dengan Z akan menghasilkan pembayaran bunga secara berkala yang jumlahnya sama dengan kupon obligasi. Ya. Jadi di sini kita menghilangkan tingkat bunga. Oh sorry, tingkat kupon ya. Tingkat kupon. Oke, di sini ada yang istilah tingkat kupon, ada yang disebut dengan istilah tingkat bunga. Ya, ini tingkat bunga ya. Ada yang disebut dengan bunga I besar, ada yang disebut dengan kupon. Ya, FR. Ya. G kalikan 1 min V pangkat N. Ini kan 1 min V pangkat N. Kenapa? Karena AN itu sama dengan 1 min V pangkat N per I. Ya, ini dicoret sehingga 1 min V pangkat N. Sama dengan G ditambah C min G. Ya, pangkat V pangkat N. Ini rumus nilai dasar. Kemudian kalau rumus Magham, ya, ini rumus Magham kita membalik rumus dasar tadi. Kalau rumus dasar adalah FRAN ditambah CV pangkat N. Kalau rumus Magham, CV pangkat N ditambah FRAN.
Ya. Nah, di sini em, AN itu dijabarkan ya. 1 min V pangkat N per I. Ya, kemudian FR ya itu diganti dengan CG. Ya. FR itu sama dengan GI, tapi sama dengan juga dengan CG. Nah, C P pangkat N ditambah ini, kemudian ini CV pangkat N berubah menjadi K, ya. K ini berarti present value dari nilai tebus, kemudian ditambah ini per G per I, ini ya keluar nih G per I, kemudian C-nya ini masuk T, C min T. K ditambah C min K. Jika G sama dengan I, maka harga obligasi sama dengan nilai redemption ya. Harganya berapa? Itulah nilai tebusnya. Kalian beli obligasi 1 juta, nanti di akhir berarti dapat 1 juta. Tuh. Jika G sama dengan ya kan karena K ditambah C dikurangi K. Contoh, tentukan harga ya nilai par dari 1.000 rupiah ya obligasi 10 tahun dengan tingkat kupon 8,4% payable semi-annually yang mana akan ditebus pada harga 1.050. Obligasi dibeli untuk menghasilkan 10% bunga ya convertible semi-annually. Gunakan semua rumus, 4 rumus. Oke. Kalau kita beli ya kan obligasi, kemudian kita dapat kupon. Apakah kupon itu sebagai bunga? Terus kenapa sebutannya kupon tidak bunga? Terus kenapa ada besar kupon, besar bunga, tingkat kupon? Tentunya hal ini menunjukkan bahwa antara kupon dan bunga itu tidak sama, gitu ya. Kalau kita sudah paham ya mengenai bunga di materi-materi sebelumnya, ya bahwa bunga itu peningkatan ini ya uang gitu kan. Tadinya uangnya 100.000 menjadi 110.000. Nah, 10.000-nya itu bunga. Yang mana bunga itu dihitung berdasarkan apa? Acuannya. Acuannya adalah nilai yang kita setorkan, gitu loh. Ya kan? Nilai yang kita setorkan untuk konteks ini obligasi ya. Kita menyetorkan uang totalnya berapa? 1 juta. Terus jadi berapa totalnya? Ya, kuponnya dihitung, dijumlahkan, kemudian ditambahkan nilai tebusnya. Ternyata setelah dihitung nilainya lebih dari 1 juta. Itu ada bunganya. Tapi kalau kupon, perhitungannya itu berdasarkan nilai wajah ya atau nilai par. Oke, dari contoh ini kita tahu bahwa nilai parnya itu 1.000, nilai tebusnya 1.050. Kalau seperti ini berarti diskon apa premi? Ya, beli 1.000 dapat 1.050 berarti apa? Diskon. Ya, diskon karena kan kita beli 1.000, tapi dapatnya 1.050, berarti kita dapat diskon. Tingkat kuponnya 0,084. Berarti ini kita bagi 2 gitu loh, ya.
Karena ini ada tulisan payable semi annually. 1 tahun dua kali. Nah, sama dengan tingkat kuponnya 0,042. Untuk G-nya ya, untuk G-nya itu 1.000 ya. Apa itu 1.000? Harga ini ya, nilai parnya ya, F-nya ya dibagi dengan C. Kalikan 0,042 R-nya sama dengan 0,04. Kemudian untuk I itu berapa? 0,1 dibagi 2 karena ini convertible semi annually. Untuk N-nya sama dengan 20. Ya, kenapa 20? Ini kan obligasi 10 tahun. Pembayaran kuponnya yang kita menjadi ini ya, menjadi acuan ya, yaitu semi annually pembayaran kupon. Jadi setiap setengah tahun itu baru dapat kupon, setiap setengah tahun dapat. Ada berapa periode berarti mendapatkan kupon 20. Dari mana 10 kalikan 2? Ya. Kemudian untuk K present value dari nilai tebus 1050 ya dikalikan 1,05 kali pangkat min 20 sama dengan 395. Untuk G-nya 0,042 bagi 0,05 kalikan 1000 sama dengan 850. Oke, ini untuk yang diketahui ya, ada F, C, R, G, I, N, K, G. Nah, rumus dasar dapatnya sekian. Rumus premi diskon sama. Rumus jumlah dasar juga sama. Rumus Magham juga sama. Mau pakai 4 rumus itu, ya nilainya sama aja. Memang sama ya. Tuh, mungkin tapi dari interpretasi ya beda. Ya kan? Nah, ini harga premium dan harga diskon. Ya. Premium sama dengan P dikurangi C sama dengan FR kurangi C I A N I sama dengan CGI ANI jika G lebih dari I. Rumus diskon C min P sama dengan CIFR ANI sama dengan CIG ANI jika I lebih dari G. Harga premi terjadi jika harga obligasi lebih besar dari nilai tebus. Harga diskon jika harga obligasi lebih kecil daripada nilai redemption atau nilai tebus. Harga obligasi, present value, future coupon, present value, nilai tebus. Nah, disebut dengan harga obligasi. Harga obligasi dipengaruhi oleh present value kupon dan present value nilai tebus. Profit atau loss ini diperhitungkan dalam JIT. Karena ada profit dan loss pada saat pencairan, maka kupon-kupon tidak bisa dianggap sebagai tingkat bunga. Ya, karena ada profit dan loss pada saat pencairan, maka kupon-kupon tidak bisa dianggap sebagai tingkat bunga. Kenapa kami menggunakan itu ya obligasi. Profit dan loss obligasi ya. Double case, splash, press, nilai tebus ya. JIT-nya ya, nilai purchase, nilai pembelian lebih dari nilai tebus itu loss. Ya. Kalau ini nilai pembelian kurang dari nilai tebus profit. Harga obligasi dan nilai tebus dipengaruhi oleh tingkat JIT. Kalian belinya 1 juta, dapatnya 1.200.000 yaitu profit. Tapi kalau kalian belinya 1.200.000, kemudian dapatnya 1.100.000 yaitu namanya loss. Kupon terdiri dari bunga yang dihasilkan sama dengan pokok yang diatur. Nah, nilai obligasi dan nilai buku. Nilai obligasi akan diatur secara kontinu, dimulai dari harga pada saat tanggal pembelian sampai dengan tanggal dilakukan penebusan. Nah, nilai buku dari obligasi. Nah, nilai buku membuat nilai obligasi lebih smooth. Perusahaan asuransi dan dana pensiun menggunakan nilai buku dalam laporan nilai aset obligasi pada laporan keuangan. Nilai pasar melawan nilai buku. Nilai buku setelah pembelian tidak sama dengan nilai pasar. Nilai pasar dari obligasi akan bervariasi mengikuti perubahan tingkat bunga. Nilai buku akan berubah lebih smooth, ya, lebih halus berdasarkan tingkat JIT pada saat awal pembelian. Notasi dalam rumus nilai buku, BT nilai buku pada periode T setelah pembelian
B0 sama dengan P, Bn sama dengan C. LT sama dengan bunga yang dihasilkan dari kupon periode T. PT ya, penyesuaian pokok dari kupon periode T, FR itu nilai kupon. Rumus nilai buku, misal suatu obligasi C sama dengan 1, kuponnya itu sama dengan G, P sama dengan 1 ditambah P, P bisa negatif atau positif. Bunga yang dihasilkan dari kupon pertama adalah I1 sama dengan I kalikan 1 ditambah G min I ANI. Sisa dari total kuponnya adalah P1 sama dengan G min I1 tambah G min I ANI sama dengan G min I. 1 min I ANI sama dengan G kurangi I VN. Untuk mengatur ya nilai buku. Nah, nilai buku pada akhir periode sama dengan nilai buku pada saat awal periode dikurangi pengaturan pokok, nilai pokok ya. Jadi nilai buku pada akhir periode sama dengan nilai buku pada awal periode dikurangi pengaturan pokok. Nah, ini rumusnya jadi B1 sama dengan 1 ditambah ya ini ya nilai buku pada awal periode. Jadi 1 tambah G min I ANI dikurangi G min I P pangkat N. Sama dengan principal adjustment ini G min I kemudian di present value ya. Sama dengan 1 ditambah G min I kalikan AN misalnya. Nah ini tabel amortisasi ya obligasi. Periode pertama ya kuponnya itu G ya. Bunga yang dihasilkan ya berarti apa? G min I ANI ya ditambah 1. Kita ini nilai bukunya ya 1 ditambah P ya, tambah sama dengan 1 ditambah G min I ANI. Nah, ini 1 tambah P nilai bukunya ya 1 ditambah P. Kemudian untuk kupon ya untuk periode pertama ya ini kan setelah pembelian ya nilai bukunya ini ya. Setelah itu satu periode bunga yang dihasilkan berarti I ditambah G min IAN ini ya dibungakan ya 1 plus G min IAN ini dibungakan. Nah untuk principal adjustment-nya ya principal nilai pokoknya gitu ya itu sama dengan GI min I kalikan P pangkat 8 gitu ya pangkat berapa ini ya pangkat N ya ini pangkat N, Pak. ya pangkat N ya kan pangkat N. Nah kemudian untuk nilai bukunya berapa berarti kan yang tadinya 1 plus G min I ANI dikurangi pokoknya gitu loh ya kalau kalian mengerjakan tugas yang amortisasi tugas besarnya itu kan berarti kan setiap angsuran itu bagi dua ya untuk pembayaran bunga sama pembayaran pokok. Nah nilai buku kalau di amortisasi itu sisa 1 pinjaman itu selalu dikurangi dengan pokok yang dibayarkan. Nah kalau ini pokok yang dibayarkan berupa G-min dikalikan begitu juga terusnya. Nah, nilai buku pada setiap baris di tabel sesuai dengan harga premi atau diskon menggunakan tingkat bunga bid. Ya, jumlah dari kolom adjustment principal sama dengan P. Jumlah pada kolom bunga ya, yang dihasilkan sama dengan selisih dari jumlah kupon dan jumlah pada kolom prinsipal yang diatur. Kolom prinsipal yang diatur ada progres geometri dengan rasio 1/3. Deret geometri ya. Obligasi dibeli dengan harga premium, artinya nilai buku akan perlahan diatur menurun. Proses ini dinamakan amortisasi premium atau writing down.
Obligasi dibeli dengan harga diskon. Nilai buku akan perlahan di-adjust naik. Proses ini dinamakan dengan akumulasi diskon atau writing up. Besar pengaturan prinsipal disebut dengan jumlah akumulasi diskon. Nah, obligasi dengan harga premium. Suatu obligasi dibeli pada premium. Ya, artinya kalau premium nilai tebusnya lebih besar dibandingkan dengan nilai belinya ya. Dengan nilai par $1.000. Tingkat bunga 8% dengan kupon semesteran dengan bunga 6% dikonversi semesteran. Periode obligasi 2 tahun. Harga obligasi 1.037,17. Oke, kupon semesterannya berapa? $40. Dari mana ini $40? Dari mana? 8%. Dibagi 2. Kalikan 1.000. Nah, 40 gitu kan. Nah, bunga yang dihasilkan I1 sama dengan I. B0 sama dengan 0,03. 0,03 dari mana? 6% dibagi 2. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan harga obligasi. Ya, 1.037,7 sama dengan 31,12. Nah, untuk principal adjustment dari kupon ke 1 itu sama dengan P1-nya ini ya. P1-nya 8,88 ini dari mana? FR dikurangi I1. FR itu apa? Besar kuponnya. Dikurangi bunganya tadi ya. I1 40 dikurangi 31,12. 31,12 sama dengan 8,88. Nah, artinya kupon yang dibayarkan itu sejumlah 40 itu bagi 2. Ada unsur bunga yang dihasilkan, ada unsur ini principal adjustment-nya itu. Ya, jadi 31,12 ditambah 8,88 itu sama dengan 40. Nah, nilai bukunya berapa? Berarti nilai bukunya itu nilai yang awal itu 1.037,17 ya, yang mana itu adalah harga obligasi dikurangi principal adjustment-nya yaitu 8,88 sama dengan 1.028,9. Nah, nanti ini kalian latihan nih ngitung sendiri ya, dipraktekkan ya. Walaupun ini sudah ada ini kan perhitungannya jelas, tapi kalian melakukan validasi gitu. Nah, ini untuk melatih ya pemahaman rumus ini. Walaupun ini rumusnya sederhana aja ya. Hanya kali gitu kan, bagi, tambah, kurang. Nah, kemudian obligasi dengan harga diskon. Suatu obligasi dibeli pada diskon dengan nilai par 1.000, tingkat bunga 8% dengan kupon semesteran dengan bunga 10% dikonversi semesteran. Periode bond 2 tahun. Harga obligasi 964,56. Oke, tadi nilai bukunya ya kita beli 1.037, nanti di akhir periode kita mendapatkan 1.000 yaitu premi ya. Tapi kalau ini kita membeli ya harga 964 tapi nanti kita dapat 1.000 lebih tinggi ya nilainya ya, nilai tebusnya dibandingkan. Nah, kalau kita men-schedule amortisasi obligasi ya. Oke, sekarang kita yang paling mudah itu ngitung kuponnya ya. Kupon 40. 40 dari mana? 8% kali bagi 2 kalikan $1.000 ya, $40 ya. Nah, $40 ini dibagi 2 bunga yang dihasilkan sama principal adjustment gitu. Nah, sekarang kita hitung yang paling mudah adalah yang menghitung bunga ya. Bunganya berapa? Dengan 64,56 ya, kalikan berapa? 0,05. Dari mana angka 0,05? 10%. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena konversi semesteran. Ya. Konversi semesteran, ingat ya, 1 tahun ada 2 semester, sehingga dibagi 2.
0,05 kalikan 94,56 sama dengan 48,23 ya. Nah, kan tadi saya sampaikan bahwa kupon ini terdiri dari bunga yang dihasilkan sama principal adjustment ya. Nah, kita sudah dapat bunganya. Berarti 40, tinggal principal adjustment-nya berapa? Ya, tinggal ini 40 dikurangi 48,23 sama dengan negatif 8,23. Ya kan? Sama dengan berapa? Negatif 8,23. Tapi kita tulis 8,23 ya di sini ya. Kenapa bisa negatif ya? Karena tadi ya nil apa terjadi harga diskon. Nilai tebus lebih besar dibandingkan dengan harga obligasinya. Ya. 40 dikurangi 48,23. Ya sama dengan negatif 8,23. Kita tulis di sini 8,23. Nah, nilai buku pada akhir periode ke-1 ya B0 min PI ya 964,54 dikurangi apa? Negatif 8,23 sama dengan 972,77. Ya, jadi ini bertambah malah ya, bertambah ya. Oke, kalau yang dekat dengan teori amortisasi ya di materi-materi sebelumnya itu ya yang harga premi ya. Tapi harga diskon itu harga diskon butuh penyesuaian ya karena di sini ternyata principal adjustment-nya bernilai negatif walaupun di sini ditulis positif ya itu. Kemudian ada tabel amortisasi obligasi model sinking fund menggunakan contoh pada amortisasi obligasi sebelumnya ya. Dana yang diinvestasikan 1037,17. Bunga semesterannya 31,12. Deposit ke sinking fund sama dengan 8,88 untuk setiap periode membayar premi obligasi. Karena akan ada loss pada saat penebusan. Saldo sinking fund pada akhir tahun kedua jika diinvestasikan dengan tingkat Z ya. Berarti ini 8,88 kita lihat ya yang ini ya 8,88 ini ya. Di future value kan ya S4 0,03 8,88 kalikan 4,1836. Rumusnya apa? S4 0,03 1 plus I 1 plus 0,03 ya. Pangkat 4 negatif kurangi 1 dibagi 0,03 sama dengan 4,1836. Dikalikan sama dengan 37,1. Nah, kalian itu nanti dilihat nih slide ini ya. Kemudian kalian coba hitung lagi gitu ya. Jadi tidak hanya melihat ya tayangan ini, tapi juga kalian praktekkan gitu loh. Validasi hitungannya benar apa enggak gitu. Nah, walaupun hampir pasti benar, tapi tidak ada salahnya untuk mengulang lagi. Nah, nilai kuponnya sama dengan 8,23 kalikan S4 0,05 sama dengan 8,23 kalikan 4,3101 sama dengan 35,47 ya. Jadi ini ada saldo sinking fund ya. Dari 8, kalau yang ini 8,23 ya. Ini yang melihat yang ini ya, yang obligasi harga diskon. Nah, kemudian ada metode garis lurus. Nilai buku dihitung secara linear, bertahap mulai dari P sama dengan B0 sampai C sama dengan Bn. PT sama dengan P min C per N untuk saat T-nya itu bilangan asli ya. Tingkat bunga konstan IT sama dengan FR min PT untuk T-nya bilangan asli juga. PT lebih dari 0 maka premi obligasi. Kalau PT kurang dari 0 maka diskon obligasi. Contoh ya. Tentukan harga ya. Nilai par $1.000. Obligasi 8% 2 tahun dengan kupon semi tahunan yang dibeli ya dengan ZIT 6% convertible semi unyali. Jika investor dapat mengganti premi ya dengan sinking fund yang menghasilkan 5% convertible semi annually.
tentukan harganya nih, harga obligasi yang di ini ya. Cari ya. Ini 4% ini dari mana? 8% bagi 2 ya. Karena kupon semuanya ya. Tingkat Z-nya 3%, tingkat sinking fund-nya ya 2,5% ya. Jadi CG min IP ya, SNI sama dengan PMC, maka harga obligasinya ya nilai P-nya dapatkan 1036,93. Kita lanjut. Nilai obligasi di tengah pembayaran dua kupon. Misal BT dan BT+1 merupakan harga atau nilai buku obligasi tengah pembayaran kupon ya. BT+1 sama dengan BT kalikan 1 plus I min FR. Nah, karena investor itu akan menerima kupon pada akhir periode, maka harga beli ya atau purchase price harus meliputi pembayaran kepada pembeli obligasi sebelumnya atas periode sejak tanggal kupon sampai dengan tanggal pembelian obligasi. Nilai ini dinamakan dengan accrued kupon atau FRK. Kemudian harga flat ya. FR sama dengan 0 ya. Pada akhir periode ya. FR1 sama dengan FR di mana FR1 dihitung saat sebelum kupon dibayarkan ya. Definisikan bahwa harga flat ya, harga flat ya. Suatu obligasi adalah uang yang berpindah tangan pada tanggal penjualan. Notasinya BT plus KF. Jika harga pasar adalah BMT plus K, maka BT plus KF sama dengan BT plus KM ditambah FLK, ya K-nya itu 0 sampai 1. Nah, di dalam praktek harga obligasi yang ditawarkan adalah harga pasar ditambah accrued kupon ya, yang tumbuh ya, accrued kupon. Nah, ini ini ya grafiknya ya antara harga flat dengan kupon yang bertumbuh gitu ya. Jadi harga pasar ini ya, kalau lurus kayak gini berarti harga pasar sama dengan nilai buku ya. Harga pasar sama dengan nilai bukunya. Ini flat price. Flat price adalah uang yang berpindah tangan pada saat penjualan obligasi ya. Sama dengan BFT plus K. Accrued kupon adalah jarak pada garis vertikal. Nilai buku adalah nilai pasar yang dihitung menggunakan Z pada tanggal pembelian. Kemudian nilai buku dan harga pasar dihitung tanpa accrued kupon. Menghitung flat price pada tanggal interim ya. Di tanggal di tengah-tengah ya, di sebelum penebusan. Metode teoritis, metode aproksimasi perkiraan, sama metode semi teoritis. Nah, flat price adalah nilai atas kupon sebelumnya diakumulasikan dengan tingkat bunga, tingkat Z ya. Kemudian untuk metode aproksimasi, rumus simple average disebut juga dengan metode praktis, metode gabungan ya, metode teoritis dan metode aproksimasi. Nah, kita sekarang ya menghitung nilai obligasi di antara tanggal kupon. Ya. Ini ada nilai obligasi antara tanggal pembayaran kupon ya pada 3 basis yang berbeda. Ada flat price, accrued kupon, ada harga pasar ya. Flat price, accrued kupon. Kemudian metodenya ada metode teoritis, metode praktis, metode semi teoritis ya. Harga price-nya BT plus KF-nya berapa? BT 1 plus I pangkat K. Kalau metode praktis BT 1 plus KI ya. Ini seperti bunga sederhana ya, 1 plus KI. Kemudian kalau metode semi teoritis, flat price-nya mengikuti metode teoritis yaitu BT ya kalikan 1 plus I pangkat K. Kemudian kalau accrued kupon ya, ini berarti apa? Accrued kupon itu FR ya, 1 plus I pangkat K min 1 per I. Ini apa ini? Future anuitas future value ya, 1 plus IK min 1 per I. Kalau disingkat itu SKI gitu loh, SKI. Jadi periodenya sebanyak K ya, gitu loh, bunganya I. Nah, untuk metode praktis ya KFR ya, accrued kuponnya ya KFR. Ini itu apa ini? Periodenya ya. Kalau apa kuponnya itu dapat berapa kali? Kuponnya dapat
12 kali, berarti ya 12 kalikan besaran kupon itu, 5.000 kah atau 4.000 kah gitu. Nah, metode semi teoritis itu tadi metode flat price-nya mengikuti metode teoritis ya, tetapi kalau accrued kuponnya itu mengikuti metode praktis. Nah, kemudian untuk harga pasar ya, harga pasar. Jadi harga pasar ini ya flat price dikurangi dengan accrued kupon gitu loh. Nah, untuk metode praktis juga sama gitu kan. Flat price dikurangi accrued kupon. Begitu juga dengan metode semi teoritis sama ya. Cuman ini menghasilkan rumus yang berbeda-beda karena pengambilan rumus flat price dan accrued coupon yang beda-beda. Ya, ada 3 metode, metode teoritis, metode praktis, sama metode semi teoritis. Nah, kemudian ini menghitung nilai obligasi di antara tanggal kupon. Ya. K biasanya itu dihitung menggunakan jumlah hari sebenarnya, bukan 30/360. Ya. Nilai premi atau diskon dihitung menggunakan nilai buku atau nilai pasar, harga bukan harga flat. Misal ya, nilai parnya itu $1.000, nilai pasarnya $980. Kupon accrued-nya itu $30, maka obligasi tetap dianggap diskon walaupun harganya 1.110. Premi sama dengan BT plus KM kurangi C jika G lebih dari 1, kemudian diskon sama dengan C dikurangi BT plus KM jika I lebih dari G. Nah, contoh 6.5. Hitunglah harga flat ya, accrued interest dan harga pasar ya, nilai buku 5 bulan setelah pembelian obligasi ya. Dalam tabel 6.2 ini tabel ini ya, tabelnya ada nih. Tabelnya di buku ya. Gitu ya. Menggunakan semua metode ini, metode 1, metode 2 sama metode 3. Ya, metode 1 B56F sama dengan 1037,17 kalikan 1,03 5/6 ini kan. FR preminya, diskonnya gitu. Ya, dapatkan. Nanti kalian cari di buku ya untuk yang sampel 6.5 dilihat kembali ya. Kita lanjut ke Z to maturity atau ZTM. Nah, Z to maturity ya pada obligasi sama dengan tingkat bunga pada anuitas. Nah, tingkat bunga obligasi itu kan sama dengan P dikurangi C dibagi C. Ya, C itu apa? Nilai tebus ya. Harga obligasi dikurangi nilai tebus bagi nilai tebus. Jadi to maturity ya I sama dengan. Jadi ini Z to maturity hasil ke jatuh tempo ya. Kan jatuh temponya itu kan ke ini ya, C-nya ini ya. Nilai tebusnya ini ya. Jadi I sama dengan G min K per N dibagi 1 plus N plus I bagi 2N kami. Nah, menghitung nilai yang harus diamortisasi adalah K per unit nilai redemption, nilai tebus. Rata-rata principal adjustment adalah K per N, porsi tiap kupon atau bunga adalah G min K per N. Rata-rata nilai yang diinvestasikan per unit nilai redemption adalah rata-rata nilai buku setiap periode. Ini ya, per N kalikan 1 plus N per NK plus 1 plus N-1 per NK plus bla 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 1 plus 2 per NK 1 plus per NK sama dengan 1 per N plus 1 per 2 NK. Nilai buku diasumsikan linear sama dengan asumsi metode garis lurus. Nah, metode penjualan ini ya, obligasi ya. Metode untuk menghitung Z dengan cara yang lebih sederhana yaitu N plus 1 per 2N diganti dengan setengah. Rumusnya I ya, G min K N bagi 1 per setengah. Ini ada contoh ya, 6.6, contoh 6.6. Nilai par $100 ya, 10 obligasi 10 tahun dengan kupon semi tahunan 8%, dijual dengan harga $90. Tentukan tingkat Z, convertible semi-annually. Jadi K-nya sama dengan berupa P min C per C, negatif 0,1. Artinya apa ini? Berarti dapat diskon ya, nilai harganya kurang dari nilai tebusnya. Ya.
Oke, ini asumsinya nilai tebus itu sama dengan nilai par ya. Kan sama dengan 0,1. Kalau memang nggak diketahui nilai tebusnya, maka diasumsikan nilai par ya. Metode salesman obligasi I sama dengan 0,4. Nah, jawabannya 0,0471. Nah, refinite metode refinite I sama dengan 0,475 ya. Selisih sedikit aja, hasilnya 0,0950. Nah, ini untuk contoh 67 ya. Asumsikan bahwa obligasi dalam contoh yang sebelumnya itu diterbitkan pada tanggal 1 Maret ya. Ya, kemudian 2 tahun kemudian ya 15 Mei harga pasar obligasi menjadi 88. Hitunglah tingkat Z jika obligasinya dibeli pada tanggal eh, tersebut ya. Jumlah hari dari 1 Maret sampai dengan 15 Mei adalah 75 hari. Nah, untuk menghitung ini kalian harus tahu, oh, Maret itu 31 hari gitu kan. April 30 hari gitu. Mei ya sampai tanggal 15. Tidak harus tahu mengetahui Mei itu sampai 31 atau 30. Nah, dijumlahkan ya, dicari ada antara 1 Maret sampai 15 Mei itu ada 75. Jumlah hari dari 1 Maret sampai dengan 1 September itu 184. Nah, metode similaritiesnya ya, dapatkan 87,998. Ini pembulatan menjadi 88. Nah, ini apa ini? Tingkat zipnya ya. Aplikasi pada tanggal 10. Oke, selanjutnya kita akan bahas callable bond, tetapi nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya aja ya. Untuk kesempatan sore hari ini kita eh, cukupkan materinya sampai ini ya, sampai bond salesman's method. Oke, dari kalian apakah ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada ini ya tanggapan ya. Kalau tidak ada tanggapan maka ya saya akhiri ya untuk pertemuan kuliah online ya kali ini. Demikianlah perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.